Bagaimana hukumnya raja-raja yang ditulis dengan Al-Quran? Betapa banyak orang sekarang menulis jimat dengan tulisan Arab. Bahkan sebagian jimat ditulis dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya Nabi SAW tidak pernah mengajarkan demikian. Nabi SAW tidak pernah menulis ayat Al-Quran, kemudian ditempelkan di rumah. Yang Nabi ajarkan adalah dibaca. Kalau seorang ingin tidur, maka dianjurkan untuk baca ayat kursi, agar setan kabur. Kalau seorang ingin tidur, supaya tidak diganggu setan tatkala tidur, dia baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi tidak pernah mengajarkan, tuliskan ayat kursi, tempel di jidatmu. Tidak pernah. Nabi tidak pernah mengajarkan, kalau Anda ingin keluar rumah, tinggal tulis, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adil au udhal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au ijhal alayya. Nabi tidak pernah suruh demikian. Tulis baru tempel di dadamu, tidak pernah. Yang Nabi suruh adalah dibaca. Bukankah Nabi mengajarkan kita doa-doa? Doa-doa ditempel, kenapa dibaca? Dibaca. Oleh karena Nabi tidak pernah mengajarkan tulisan Al-Quran dijadikan jimat. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak orang menulis jimat dengan Al-Quran, Al-Quran dipermainkan. Contoh, Al-Quran ditulis dari belakang ke depan, dari kiri ke kanan. Contoh, Al-Quran ditulis dipotong-potong. Contoh, Al-Quran ditulis di kulit bangkai. Ini penghinaan. Contoh, Al-Quran ditulis dengan darah kodok. Al-Quran ditulis dengan darah tikus. Tulisannya Al-Quran, tapi tulis pakai darah bangkai. Contoh, Al-Quran ditulis kemudian ditambah angka-angka, ditambah raja-raja, ditambah huruf-huruf. Ini nama jimat. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Hampir-hampir orang yang nulis jimat dengan Al-Quran, rata-rata caranya demikian. Belum lagi jimat tersebut ditempelkan di anak kecil. Kemudian tulisan Al-Quran tersebut masuk di WC. Kemudian kena iler anak kecil tersebut. Kena ingus anak kecil tersebut. Seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat hal yang haram sementara di dadanya ada jimat tulisan Al-Quran. Bukankah ini penghinaan terhadap Al-Quran? Oleh karena jimat apapun tinggalkan. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan mereka tidak menggunakan jimat-jimat meskipun dari Al-Quran.